Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ambia dengan NPM 2403 1010 150. Ini merupakan tugas ujian lisan video hukum lingkungan. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 1.A, yaitu lingkungan. Lingkungan merujuk pada segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu yang hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, maupun yang tidak hidup seperti udara, air, tanah, dan iklim. Nah, lingkungan ini mencakup seluruh faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk di alam dan juga di bumi. A. Ekologi. Yang saya tahu, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka berada. Ekologi menganalisis bagaimana makhluk hidup berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisik mereka. Nah, yang kedua, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk antara interaksi makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungan fisik, komponen abiotik, yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nah, contohnya adalah ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem daratan. Nah, kita lanjut ke soal B. B yaitu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kita membahas asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, asas keberlanjutan. Asas keberlanjutan menjamin bahwa sumber daya alam yang digunakan dengan bijak dan dapat digunakan dan diperbaharui agar generasi mendatang tetap dapat memanfaatkannya. Yang kedua, asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini yaitu di mana mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan, bahkan jika ada ketidakpastian mengenai dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu asas partisipasi, yaitu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dan yang keempat, kita akan membahas asas keadilan, yaitu asas yang menjamin bahawa pengelolaan lingkungan hidup secara adil dan merata dan tidak merugikan kelompok atau daerah dan wilayah tertentu. Dan asas yang selanjutnya yaitu asas pencemar membayar, yaitu pihak yang menyatakan merusak lingkungan dan bertanggungjawab untuk memperbaiki atau mengurangi dampak negatif dari pencemaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kita lanjut ke soal B atau tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tujuan utama dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah yang pertama, melestarikan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi penerus sekarang dan generasi yang akan mendatang. Yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan yang dimana yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang berada di sekitarnya atau makhluk hidup lainnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menjaga keseimbangan ekosistem yang sehat, yang memberikan manfaat kesehatan dan manfaat bagi kesejahteraan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Dan yang selanjutnya, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan di dalam masyarakat. Nah, sekian penjelasan soal nomor 1. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 2 di hukum lingkungan. Nah, jawaban
Dari saya yang pertama, perencanaan lingkungan hidup. Nah, perencanaan lingkungan hidup itu diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Ini mengatur tentang perencanaan lingkungan hidup yang mencakup berbagai aspek, seperti poin pertama, rencana pembangunan jangka panjang yang harus mempertimbangkan dampak dari lingkungan. Poin yang kedua yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang wajib dilakukan sebelum pembangunan proyek besar atau proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Dan yang ketiga, rencana tata ruang dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan dalam pembangunan wilayah. Nah, saya akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup. Nah, pemanfaatan lingkungan hidup ini diatur di Indonesia dengan ketat untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak merusak ekosistem, karena hal ini diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang UU Sumber Daya Alam yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam termasuk kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yang mengatur yang diatur oleh undang-undang yaitu peraturan pemerintah atau PP tentang pengelolaan sumber daya alam yang mengatur penggunaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Setiap proses atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan melalui proses AMDAL yang menjadi persyaratan utama untuk perizinan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, saya lanjut ke soal yang ketiga, yaitu perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem lingkungan. Beberapa aturan penting terkait perlindungan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH, yang mengatur kewajiban negara dan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Yang selanjutnya, peraturan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi kontrol terhadap limbah, emisi gas rumah kaca dan juga polusi. Nah, yang poin selanjutnya yaitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan memberikan peran masyarakat dalam pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Nah, yang keempat yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam melalui upaya-upaya pengendalian dan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan ini mencakup poin yang pertama yaitu pengelolaan limbah dan sampah yang mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan limbah rumah tangga dan industri. Nah, yang kedua pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, di mana terdapat pengawasan ketat terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh negara melalui kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga lain-lain. Nah, lanjut yang poin selanjutnya yaitu pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang melibatkan badan atau instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup daerah dan instansi pengawasan lainnya. Nah, demikian jawaban dari saya di soal nomor 2. Nah, baik, langsung saja kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu uraian mengenai regulasi hukum lingkungan di Indonesia terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Nah, nomor 1 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Nah, UU ini adalah dasar utama dalam pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa aspek yang diatur dalam UU ini yaitu pencegahan dan pengendalian pencemaran. Nah, UU ini menekankan bahwa pentingnya pencegahan dilakukan dari sejak dini melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan juga pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Nah, kewajiban pengelola kegiatan industri atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan itu wajib melakukan upaya pengendalian pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan. Mereka diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan dan mengikuti proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, sistem pengawasan terhadap pencemaran yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah maupun masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD atau Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pengawasan tersebut. Nah, yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Nah, peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pemberian izin lingkungan yang mencakup aspek pengendalian pencemaran. Nah, dengan tujuan memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan telah mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Nah, proses perizinan lingkungan ini mencakup beberapa tahapan seperti penyusunan AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti itu. Nah, nomor 3 yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran air. Nah, peraturan ini khusus mengatur pengendalian pencemaran air yang disebabkan oleh limbah domestik dan juga industri. Beberapa poin penting dalam PP ini adalah pengaturan tentang standar baku mutu air yang harus dipatuhi oleh perusahaan atau individu yang membuang limbah ke badan air. Nah, wajib melakukan pembuangan limbah secara terkontrol, misalnya dengan cara tidak merusak kualitas air. Nah, begitu. Dan yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu B3. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya atau beracun yang merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini seperti pengelolaan limbah B3 ya oleh produsen dan pengelola yang harus memenuhi standar pengelolaan dan standar pengolahan dan pembuangan limbah B3 tersebut.
Nah, pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah ini termasuk penyimpanan dan pemusnahan limbah berbahaya dengan cara yang ramah lingkungan pastinya. Nah, yang kelima yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan teknis untuk mendukung pengendalian pencemaran lingkungan. Beberapa peraturan yang relevannya seperti peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2010 tentang sistem pemantauan kualitas udara ambien, mengatur mengenai standar kualitas udara dan pengukuran pencemaran udara. Nah, peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2009 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak, mengatur tentang emisi gas yang berasal dari aktivitas industri yang diharuskan memenuhi batas emisi yang ditetapkan. Nah, yang keenam, sistem pengendalian pencemaran. Sistem pengendalian pencemaran di Indonesia dilakukan dengan berbagai mekanisme, antara lain seperti pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan menetapkan standar baku dan juga mutu udara dan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran udara seperti pabrik, kendaraan bermotor, dan juga pembakaran terbuka atau pembakaran lahan. Nah, dan seperti pencemaran air, pengendalian pencemaran air dilakukan dengan mengatur baku mutu air. Kewajiban bagi industri untuk mengelola limbah cair sebelum dibuang ke badan-badan air. Nah, ada juga pencemaran tanah yaitu pengendalian pencemaran tanah khususnya disebabkan oleh limbah B3 misalnya, diatur agar pembuangan limbahnya berbahaya tidak merusak tanah dan ekosistem di sekitar tanah tersebut. Nah, seperti itu yang sudah saya pahami dari soal nomor 3 dan jawaban saya. Nah, saya akan membahas soal yang keempat, yaitu beberapa poin penting dalam regulasi hukum lingkungan terkait pengendalian dan pencemaran di Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Ia mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini menciptakan dasar hukum untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini menjadi payung utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa aspek penting yang diatur dalam UU ini terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup antara lain seperti pencemaran lingkungan diartikan sebagai masuknya suatu zat atau komponen berbahaya dalam lingkungan yang dimana menyebabkan perubahan yang buruk pada lingkungan hidup. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya pengusaha wajib memiliki izin lingkungan yang mencakup analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang berfungsi untuk menilai dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan yang ditimbulkan atau pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, tindak lanjut dan sanksi berupa misalnya seperti denda atau pencabutan izin atau bahkan pidana bagi perusahaan atau individu yang melanggar ketentuan
perlindungan lingkungan. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Nah, peraturan ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Nah, pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan izin, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang keempat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Beberapa peraturan menteri terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup antara lain atau seperti yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air dan udara. Dan yang kedua, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengendalian pencemaran udara yang mengatur emisi dari industri dan kendaraan bermotor. Nah, yang selanjutnya itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 yang dimana tentang pengelolaan limbah berbahaya ya, atau bahan berbahaya dan beracun, yaitu seperti B3. Nah, yang kelima yaitu sanksi hukum. Sanksi hukum yang membahas tentang pengendalian pencemaran lingkungan juga diatur dengan ketat melalui sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar. Nah, melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin, atau sanksi pidana bagi individu yang atau korporasi yang terbukti menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dengan hukuman ancaman penjara atau denda yang berat. Nah, yang keenam, peran pemerintah dan masyarakat juga berperan dalam merumuskan kebijakan atau menyusun peraturan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting atau peran sentral dalam pengawasan dan pelaporan kejadian melalui forum-forum masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat seperti LSM. Nah, begitu. Baik, lanjut ke soal yang nomor 5. Hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penegakan hukum. Hukum administrasi dia bersifat preventif dan represif. Pengawasan administratif untuk pencegahan pelanggaran, sanksi administratif untuk penegakan hukum. Represif lebih sering digunakan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Nah, hukum perdata dapat memaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, dapat memberikan penentuan norma-norma dalam masalah lingkungan hidup, dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jalur proses pengadilan. Nah, hukum pidana sebagai ultimum remedium atau hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir, sebagai upaya hukum terakhir ya, sebagai primum remedium. Hukum pidana sebagai upaya hukum pertama sebagai efek jera bagi pelaku dan pihak lain. Tujuan penegakan hukum lingkungan hidup. Nah, tujuannya adalah mencegah pencemaran dan kerusakan dan memaksa pelaku untuk menanggulangi dan memulihkan, melindungi hak-hak masyarakat dan juga mendorong peningkatan ketaatan hukum dan juga meminimalisir kerugian dan timbulnya korban akibat kerusakan dari lingkungan hidup.